Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan ngebahas tentang streaming. Nah, tetapi di sini masuk ke playlist Android, teman-teman. Karena memang di sini yang kita gunakan adalah aplikasi Android. Nah, jadi sebelumnya itu sebenarnya aku sudah membuat juga, teman-teman ya. Tapi udah lama banget karena dulu itu belum stabil gitu ya. Tapi sekarang itu ketika kita jalankan sudah nggak terlalu lemot kayak dulu, teman-teman. Jadi sekarang udah cukup oke, dan ini saya juga udah mencoba untuk melakukan streaming. Nah, contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Atau kalian bisa langsung kunjungi aja di sini ya. Jadi ini aku udah tes streaming di Chromebook ini ya, teman-teman ya. Jadi live streaming di Quizards ya, channel sebelah. Nah, tapi ini kita tampilkan di sini, teman-teman. Dan ini Samsung Chromebook 4 N4020 dengan spesifikasi yang benar-benar basic seperti ini gitu kan, teman-teman. Ya memang kita tidak bisa berharap lebih, harus banyak layar gitu kan dan lain sebagainya, tapi sebisa mungkin kita meminimalisir layar gitu ya, teman-teman ya, sehingga nanti streaming kita itu jadi lebih lancar ya, walaupun ada faktor lain seperti koneksi internet ya, koneksi internet juga. Nah, tapi ketika kalian memiliki koneksi internet yang lancar, tentu ini tidak jadi masalah ya, teman-teman ya. Dan di sini RAM-nya juga 4 GB ya. Itu kan biasanya kalau spesifikasi buat streaming itu paling enggak ya 8 lah ya, 8 GB. Tapi 4 GB ya cukup oke sih di sini ya, karena ini 720p aja, teman-teman. Jadi tidak terlalu besar juga dan tidak terlalu bermasalah ke grafiknya juga ya, teman-teman, karena memang hanya 720p aja, bukan full HD ya, teman-teman ya, untuk streamingnya menyesuaikan layar yang ada di sini. Dan juga di sini kita memakai mikrofon internal. Jadi yang ada di sini itu kita tes menggunakan mikrofon internal semuanya. Oke, di sini kita mencoba untuk melakukan streaming menggunakan si Chromebook ini, bro. Nah, jadi ini kayak gini ya. Seperti ini, misalnya di sini kita gunakan untuk streaming audio. Oke, kita akan coba audio. Nah, itu tadi agak blurred ya, teman-teman. Tadi koneksi juga berpengaruh, di samping RAM juga, bro. RAM-nya yang ada di sini gitu kan, graphic card. Karena grafiknya ini kan dia ikut prosesor ya, teman-teman ya, Intel UHD. Jadi dia itu mobile ya, teman-teman ya, N4020. Intinya cuma dua aja, frekuensinya 2,8 ya. Ini burstnya ya. Kalau frekuensi dasarnya cuma 1.1 UHD, grafik 600. Nah, ketika kalian dengerin ini gitu ya, teman-teman, ini itu bukan perekaman internal ya, teman-teman. Jadi ini bukan internal Chromebook. Oke, ini adalah hasil dari mikrofon ya. Jadi suara yang dihasilkan di sini itu bukan internal audio, teman-teman, tapi ini dari mikrofon. Jadi tidak clear ya, teman-teman ya. Seperti itu. Bahkan di sini pun juga si Chromebooknya dia untuk screen capture pun juga dia tidak ada opsi untuk internal storage. Dan kita juga udah cari berbagai macam screen recording, tetapi juga hasilnya nihil, teman-teman. Jadi sebenarnya ada juga, tapi dia ekstensi gitu ya. Aku agak was-was juga sih kalau pakai ekstensi gitu ya. Dia itu ngerekamnya ke sini, ke internal storage-nya itu dia lama banget karena harus download juga gitu ya. Jadi kayak di-upload dulu ke server sana, harus kita download. Jadi tidak ada di sini gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita itu screen recording pakai ini ya, dia akan langsung bisa kesimpan gitu ya. Sedangkan kalau yang aku coba itu tidak, kayak kita itu download dulu gitu ya, kita download dari servernya sana gitu, dan itu aku agak was-was juga ini. Matikan Nah, mikrofonnya, bro. ini teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini jadi aku mencoba untuk ngetes ya, ngetes ini internal audio atau enggak. Itu dengan mematikan mikrofon. Nah, dan ini senyap, bener-bener senyap ya ketika mikrofonnya dimatikan ya, sehingga ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa itu tadi ya, memang ini tidak audio internal, jadi ini adalah dari mikrofon. Oke, right. Nah, seperti itu. Dan ketika kita streaming ke YouTube, ini kan ke YouTube ya, teman-teman, ini saya rasa cukup lancar juga ketika kita itu streaming. Katakanlah kita mau buat sebuah pembelajaran di sini, langsung record layar kayak gini kan, teman-teman. Kalau misalnya sudah merepet gitu ya, hasilnya merepet itu biasanya ya memang
memang karena kebanyakan layer. Nah, sehingga kita harus minimalisir gitu ya. Yang penting apa yang kita mau sampaikan itu tercapai gitu ya. Misalnya mau nge-record screen aja di sini buat pembelajaran misalnya kayak gitu, bisa. Jadi langsung ke live di YouTube-nya gitu. Atau bisa ke Facebook, teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali, Facebook, Twitch, YouTube, dan banyak. Kita ini coba sampai 5 menit teman-teman ya. Jadi di sini streamingnya kita coba sampai 5 menit. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini sampai 5 menit teman-teman. Jadi ini cukup panjang banget ya. Dan kalau kalian lihat di sini tidak ada watermark ya. Padahal aku pas baca itu ada watermarknya. Tapi kurang tahu juga nanti apakah ini karena pemakaian pertama gitu ya. Tapi yang jelas di sini aku tidak melihat adanya watermark gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini langsung aja kita akan langsung cobain ya teman-teman. Kita close dulu. Ini dia Streamlabs. Oke, Streamlabs ya, aplikasinya Streamlabs. Kalian bisa langsung download aja di sini. Dan ini kita akan berikan kepada kalian step by step ya. Ini dia Streamlabs. Nah, Streamlabs ini sebenarnya ini tuh ada versi desktop, teman-teman. Ya, jadi aku juga menggunakannya, satu OBS dan satu Streamlabs. Jadi yang ada di desktop ya, teman-teman. Dan Streamlabs ini sebenarnya merupakan turunan dari OBS juga, karena dia itu memakai dari OBS. Karena OBS itu kan open source, seperti itu, bro. Ini dia, dan ini untuk versi Windows ya, sebenarnya teman-teman yang ada di sini tuh awalnya. Dan untuk versi Linux nggak tersedia ya, teman-teman. Nggak tersedia. Dan ini versi Windows kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian itu udah terbiasa pakai OBS Studio gitu ya teman-teman, kemungkinan ketika kalian pakai ini Streamlabs, kalian juga akan bisa menyesuaikan yang bukan Android ini ya teman-teman. Karena untuk yang Android ini udah beda layout. Jadi kalau misalnya pakai yang Windows ini, kita akan lebih mudah menyesuaikan teman-teman ketika kalian udah terbiasa OBS. Kalau OBS kan kita tahu ya, kita udah bahas sebelumnya di sini teman-teman ya. Jadi OBS tidak bisa diinstal di sini di Chromebook, langsung di stabil ya teman-teman. Di stabil nggak bisa, dia harus di mode developer, dan itu pun juga kita harus pakai Kroton. Nah seperti itu, dan itu kita harus merelakan versi stabil gitu loh. Jadi OBS tidak bisa berjalan di dalam container. Nah ini dia Streamlabs Ultranya bro, dan kita pakainya yang Streamlabs Starter atau yang free always. Dan di sini tidak ada batasan untuk ininya berapa menit videonya gitu ya teman-teman, plus watermark. Tetapi di sini untuk yang ini tidak ada batasan untuk berapa lama kita bisa streaming seperti itu. Nah kalau misalnya kalian itu daftar yang ini, yang berlangganan kayak gini, ini kalian dapat full fitur teman-teman. Nah ini untuk yang Streamlabs desktop ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang Android kita akan bahas di sini ya, di Chromebook ya. Kita bisa manfaatkan ini untuk bisa melakukan streaming. Oke, gitu bro. Dan ini diperbaharui ya teman-teman ya, 21 Maret 2023. Dan yang kita coba ini ya, 21 Maret 2023. Dan ini hampir banyak sekali fitur yang ada di desktop itu udah tercover di sini juga sebenarnya teman-teman. Dan ini dia sudah banyak sekali di-download sebenarnya ya, 10 juta, karena ini memang dia berjalan di platform mobile ya, Android. Kita juga bisa menggunakannya di smartphone, dan ini mungkin pembelajaran ini juga relevan untuk smartphone juga. Nah, di sini untuk app prosesnya 14.000 sampai 2 jutaan. Ya, seperti ini. Dan di sini udah rilis dari 2017, bro. Oke, ya ini versinya ya 3.8.2.188. Oke, karena di sini aku udah buka. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, aku akan coba ulangi dari awal ya, karena ini memang aku udah coba kemarin. Kita akan ulangi dari awal. Oke, dari awal. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Kalau kalian pengen aplikasi itu kayak baru di-download, itu kalian klik kanan, langsung app info. Nah, seperti ini. Terus di sini more setting. Oke, nah dia akan membuka yang kayak gini ya, kayak yang ada di smartphone. Terus langsung ke storage. Kalian bisa clear storage. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini kayak baru teman-teman. Jadi kalau kita mulai setting dari awal gitu, dan kita akan langsung klik aja di sini. Oke, Streamlabs. Yaps. Nah, ini dia yang awal. Di sini juga bisa menggunakan tampilan phone. Nah, seperti ini. Tapi ketika kalian di awal-awal kayak gini, jangan pakai yang ini ya teman-teman. Jangan pakai yang resizable ya teman-teman, karena dia akan error. Misalnya kayak gini. Tuh, error dia teman-teman ya. Jadi aku udah
tak kasih tahu. Ini kita pakai yang tablet aja gitu ya, kayak gini. Dan ini sudah support kayak gitu. Kalian enaknya yang mana? Next. Nah, di sini kalian bisa pilih antara stream your camera atau stream your games. Ini games aja ya, games aja. Jadi broadcast screen, sebenarnya screen yang ada di sini nih kayak gitu. Atau di sini full ya, kamera screen ya. Jadi kamera yang ada di sini gitu ya, kamera webcam. Atau kalian juga bisa pakai webcam eksternal seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita pun juga pakai DJI Action 2 juga pernah kita coba di sini di Chromebook ini teman-teman, dan itu working well. Jadi kita bisa pilih ini atau kita bisa pilih salah satu aja. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen lancar ya salah satu aja gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan lancar banget gitu ya ketimbang ketika kalian pakai dua layar. Nah, tetapi di sini kita akan coba yang ini. Oke. Terus di sini untuk layout ya. Layoutnya di sini sebenarnya udah ada tersedia default. Kalau default itu dia ada include chat, terus ada alert box, terus event list. Dengan kita juga bisa build ya, jadi custom. Nah, di sini kita akan pilih ke custom ya, teman-teman ya. Di sini ya. Aku akan ajari satu persatu ya. Sebentar. Enable kamera. Oke, enable mikrofon. Oke. Nah, sudah. Nah, kalau kalian pengen sending anonymous data, jadi nanti di background, jadi beberapa pengalaman kalian nanti akan di sending ke sana. Jadi buat dianalisa. Seperti itu, misalnya ada crash atau apa itu langsung otomatis. Nah, tetapi kalau kalian nggak mau, di sini no thanks. Oke, seperti itu. Dan ini sudah ya, teman-teman. Dia langsung seperti ini. Kita bisa klik ini untuk share. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan ini sudah ada kamera, chatbox, event list, terus alert simple, dan kita bisa bangun layoutnya di sini, premade layout. Jadi yang udah ada di sini seperti ini kita bisa pilih, atau di sini kita bisa build ya teman-teman ya di sini. Jadi kita bisa build mana yang kalian butuhkan, mana yang kalian gak butuhkan, bisa kalian hapus di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ini sudah kalian centang, save, berarti nanti udah tersimpan. Ini kalian juga bisa add theme atau tema yang ada di sini. Di sini udah ada banyak sekali tema, ada rainbow, ada cyber, bronze, dan lain sebagainya. Jadi udah tersedia di sini. Untuk yang free memang di sini tidak bisa menggunakan tema, oke? Tapi nggak masalah, bro. Kalau sudah selesai di sini, katakanlah kalian nggak butuh event list, kalian nggak butuh alert box. Nah, seperti ini. Kalian nggak butuh chat box, misalnya seperti ini ya. Jadi hanya front kamera aja. Dan di sini kalian bisa atur, kalian bisa kecilin atau besarin kayak gini. Kalian bisa drag ya, taruh ke sini misalnya di belakang sini. Nah, kalau sudah save. Oke, sudah teman-teman. Dan kita bisa menamai first skinnya. Ini teman-teman. Jadi kita bisa kasih nama ya di sini. Ini kan tadi udah dikasih nama nih, your first skin. Oke, di Chromebook stream. Nah, misalnya seperti ini. Ini agak kepotong ya. Kita klik aja yang ada di sini, save. Oke, sudah. Dan kita bisa buat skin. Nah, di sini kalau di OBS biasanya juga ada kan. Jadi skin itu nanti akan beda-beda layoutnya gitu ya, teman-teman. Kalian bisa langsung berpindah dengan cepat seperti itu. Misalnya create new skin. Nah, kayak gini. Misalnya di sini skin yang satunya itu ada chatbox kayak gini. Kita bisa klik. Kita kasih nama dulu nih, Chromebook 2. Misalnya seperti ini. Klik. Oke, klik yang ada di sini. Landscape, new skin. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini kamera yang utama ya teman-teman. Jadi langsung ke kamera. Kalau sudah kita checklist, sudah. Ini copy all edit, oke, save. Oke, jadi kita sudah punya dua skin. Oke, seperti ini bro. Oke, kita back. Nah, seperti ini. Kalau kalian pengen berganti skin, kalian tinggal klik pada bagian ini, langsung ganti ke sini misalnya. Oke, dan seperti ini. Jadi langsung ya teman-teman, di sini kalian bisa ganti ke sini. Dan ini tuh kameranya sebenarnya nyala teman-teman, karena ini aku tutup ya. Jadi aku pernah bahas juga, ini adalah salah satu privacy gitu ya di sini. Kalau misalnya kalian ingin tidak langsung kelihatan di kamera, di sini akan aku buka tuh. Kalian lihat itu adalah tanganku, kelihatan ya. Sudah seperti itu. Jadi ini kameranya tuh nyala teman-teman. Oke, dan sejauh ini memang di sini lancar ya, kelihatan lancar ya teman-teman. Tapi dari pengalamanku memakai ini ya, kita tes ini, aku mengalami beberapa permasalahan tiba-tiba ngehang gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas ngehang itu kalian bisa atasi pakai langsung restart aja gitu ya, dan kalian mulai, karena lama banget ya kalian nunggu gitu ya teman-teman gitu. Dan ini juga tidak termasuk ke sini, ke task manager gitu ya teman-teman. Biasanya kalau ngehang itu dia nggak masuk ke task manager. Nah, kalau misalnya kalian pas buka task manager pakai tombol search sama ESC ya yang ada di sini,
tombol search sama ESC, langsung kalian bisa end process. Nah, tapi pas mengalami ngehang itu dia tidak ada gitu ya, sehingga kita tidak bisa nge-close gitu. Itu ada salah satu permasalahan. Nah, di sini kita bisa langsung go live kalau misalnya kita sudah mengatur gitu ya, teman-teman. Karena di sini kita masih belum mengatur. Nah, di sini kalian lihat, maka kita harus mengaturnya dulu gitu, teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa setting di sini ya. Kalau belum diatur bisa lewat sini go live atau pakai ini yang ada di sini. Klik langsung account. Nah, terus di bagian sini juga tersedia ya mode dark ya, gelap. Jadi kalian tinggal enak yang mana. Kalau aku enak yang ini, putih kayak gini. Langsung klik aja account setting. Di sini agar kalian mendapatkan pengaturan, kalian bisa mengatur berbagai macam yang lebih detail. Di sini kalian harus buat Streamlabs ID seperti ini, termasuk ketika kalian itu nanti kalian mau custom RTMP-nya. Nah, kalau biasanya kan streaming di OBS kayak gitu kan kita ngatur ini ya, pakai custom RTMP. Karena kalau aku lebih enak pakai ini sih, custom RTMP ketimbang aku pakai ke YouTube. Nah, cuman kalau di Facebook, Facebook juga bisa, teman-teman. Jadi Facebook juga bisa RTMP. Nah, kenapa kok saya lebih enak pakai RTMP itu agar tidak ini ya, integrasi langsung. Cuman kalau misalnya kalian integrasikan langsung itu sebenarnya enak teman-teman. Karena apa? Karena ya sudah, kalian tinggal login aja sudah. Kalau login ke akun kalian nanti akan ada kayak persetujuan kayak gitu, Bro. Nah, tapi tak saranin ketika kalian itu mau streaming menggunakan akun ini, kalian jangan pakai akun yang utama ya. Jadi misalnya kalian buat akun pribadi khusus untuk streaming kayak gitu, teman-teman. Sehingga ya lebih aman gitu loh, teman-teman. Karena memang ini masuknya kalau misalnya kalian dari Chromebook ya, misalnya dari Chromebook ini ya, teman-teman. Jadi layar atasnya itu kan Chromebook. Tentu di sini kan ini termasuk third party ya, teman-teman ya. Jadi untuk Streamlabs ini third party ketika untuk layar utamanya itu Chromebook. Nah, tetapi kalau layar utamanya si Streamlabs ini ya enggak, karena ini udah dari satu. Jadi kayak gitu ya. Itu sama halnya ketika komputer Windows dan kalian itu kan pakai Adobe Premiere misalnya, kayak gitu, Adobe Premiere. Itu kan biasanya Adobe Premiere punya third party juga ya, plugin dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian berkaca dari Adobe Premiere, maka di situ kan termasuk third party gitu ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini ketika kalian itu untuk yang utamanya itu adalah Windows, berarti Adobe Premiere itu sudah third party-nya gitu ya, teman-teman. Jadi itu kan bukan official dari Windows ya, dari Microsoft, tidak. Nah, seperti itulah third party, teman-teman, yang ada di sini. Nah, sehingga ya seperti itu. Kalau kalian sudah percaya, kalian trust sama Streamlabs kayak gini ya, teman-teman, ya it's fine, nggak masalah gitu ya, teman-teman. Jadi karena di sini aku kan pakai custom RTP. Nah, di sini kita bisa login dulu, teman-teman. Login di Streamlabs. Jadi kita kalau misalnya kita belum punya Streamlabs account, kita bisa buat dulu. Kalau sudah punya tinggal login. Karena di sini aku udah buat, ya aku tinggal login aja gitu ya, teman-teman. Di sini aku udah buat, dan ini pastikan koneksi internetnya ya, teman-teman ya. Karena kadang itu kan dia muter-muter sendiri karena koneksi internetnya yang kurang bagus. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Kita bisa login pakai Streamlabs ID kalau sudah punya. Kalau belum, kita bisa sign up. Nah, sign up-nya juga kita bisa pakai email gitu ya, teman-teman. Tinggal klik aja di sini create Streamlabs ID seperti ini. Jadi kita bisa buat lewat in apps-nya gitu ya, teman. Jadi dalam aplikasinya ini kita tidak perlu ke browser seperti itu, dan kita bisa masukkan emailnya ya, email@email.com. Nah, ini email kalian ya, ini contoh aja. Terus di sini passwordnya, teman-teman. Jadi passwordnya usahakan itu angka kapital sama huruf kecil. Jadi di sini kayak gini. Kalau misalnya kalian itu belum mengatur yang ada di sini, ini teman-teman ya. Kan kalau kalian mengikuti pembahasan kita itu untuk caps lock ini tak ganti ya, teman-teman. Jadi untuk keyboard yang ada di sini itu tombol search-nya itu jadi caps lock. Nah, tetapi ini tak kembalikan ya, sejak kemarin ada error kemarin itu tak kembalikan jadi tombol search ya. Jadi kalau misalnya kita mau kapital, jadi ALT search kayak gini. ALT search itu buat huruf kapital. Mengembalikan seperti semula ALT search seperti ini. Jadi pakai ALT search. Jadi aku harus membiasakan ini ALT search seperti itu biar tombol search-nya ini yang ada di sini itu berfungsi, teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini ketika aku mau, ini kan masih huruf kecil ya. Jadi ALT search dia akan huruf besar kayak gini.
Nah, seperti itu, bro. Oke, dan ini harus ada have a number. Misalnya di sini kita kasih satu kayak gini. Has spesial karakter. Nah, spesial karakter itu contohnya adalah yang ada di sini nih, di atas. Kalian bisa lihat di sini di yang bagian atas. Waduh, ini kayaknya kameranya burem ya. Ini kamera webcam masalahnya, teman-teman ya. Nah, ini di bagian atas ini ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa pakai shift. Misalnya kalian mau pakai ini tombol dan yang ada di sini nih, save sama angka 7. Nah, sudah selesai, itu spesial karakter. Oke. Sudah, langsung kalian agree. Langsung kalian ya. Ini kan sudah ya, teman-teman ya di sini. Oh, nggak kelihatan ya tadi ya. Nah, ini dia. Ini aja deh ya. Aku ulangi ya. Nah, jadi di sini untuk syarat passwordnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi harus ada huruf kecil, huruf besar, angka, sama spesial karakter. Nah, seperti itu. Contoh aja ya di sini ya. Misalnya di sini kan huruf kecil, setidaknya sebagian besar kayak tadi. Jadi ALT kita huruf kecil dulu ya. ALT search huruf kecil. Nah, misalnya seperti ini. Terus huruf besarnya ALT search lagi. Nah, ini berubah jadi kapital ya. Misalnya di sini U. Nah, lalu kan dia kan butuh, nah ini ya, 8 karakter. Jadi butuh 8 karakter. Oke, misalnya di sini kita kasih kayak gini. Nah, ini masukkan number, jadi harus ada nomor. Misalnya di sini 1. Sudah, have spesial karakter. Jadi spesial karakter itu yang ada di sini ya, di atas ini. Misalnya kita mau spesial karakternya itu dan. Nah, kayak gini yang ada di sini angka 7, pakai shift angka 7. Nah, seperti ini sudah selesai. Tinggal kalian sign up. Nah, jadi seperti itu. Aku menggunakan ini ya, teman-temannya. Jadi seperti ini. ALT sama ini ya untuk huruf besar, huruf kecil. ALT sama search. Jadi kalau kalian mengikuti pembahasan kita yang di awal-awal gitu ya. Jadi aku mengubah tombol caps lock yang ada di sini, yang ada di tombol search itu jadi tombol caps lock. Jadi kita ubah kembali ke search, sehingga kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi shortcut yang menggunakan tombol search. Dan di sini aku harus membiasakan diri menggunakan ALT search untuk kapital ya, huruf kapital seperti ini. Karena kita juga bisa membuka task manager pakai ini, search ESC. Nah, ini task manager, sehingga kita bisa memakai tombol search-nya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk membuat ini. Oke, dan kita akan login ke akun Streamlabs karena di sini kan kita sudah buat akunnya gitu ya, teman-teman di sini. Nah, nanti setelah itu tadi ketika kalian sign up, nanti akan ada verifikasi ke email kalian. Tinggal klik aja aktivasi, beres. Sudah kalian login. Seperti itu. Jadi semudah itu, bro. Kita sign in, teman-teman. Kita login, klik login. Terus di sini login Streamlabs. Oke. Nah, setelah itu kita login. Nanti ini kita cut ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini kita cut. Nah, nanti akan keluar kayak gini. Kita klik aja. Jadi kita sudah authentication. Dan di sini kita sudah bisa melakukan live. Nah, kita atur dulu tadi ya, teman-teman ya. Kita bisa pakai RTMP-nya. Seperti itu, tinggal klik pada bagian ini dan kalian lihat di sini sudah berbeda ya, teman-teman. Ini sudah berbeda ya. Kalau kalian tadi pas di awal itu kan hanya account aja, sekarang ada Teams. Cuman di sini memang ini kan yang upgrade to ultra ya, teman-teman. Kita bisa klik langsung kita seret kayak gini. Jadi kayak kita itu pakai touchscreen sebenarnya. Ini yang alert, ini yang account setting tadi. Ini bisa streaming settingnya ada di sini nih. Nah, ini dia. Jadi kita akan coba fullkan nih ya, fullkan setting di sini ya, teman-teman. Jadi di video ini aku akan coba fullkan dari awal sampai kita itu bisa ya setidaknya menguasai aplikasi atau software ini. Ya, aplikasi ini karena ini ada di Android ya. Biasanya aku menyebutnya kalau software itu yang ada di desktop biasanya ya, yang ada di desktop. Misalnya di sini Linux environment aku akan menyebut software. Tapi kalau misalnya yang ada di Android itu biasanya aku menyebutnya aplikasi, teman-teman. Seperti itu. Walaupun kadang terbalik-balik gitu ya. Oke, di sini ya di streaming setting kalian bisa atur nih. Di sini misalnya audio settingnya, klik.
Nah, di sini kita bisa atur volume juga. Terus ini ada internal. Cuman memang di sini kita tidak bisa menggunakan audio internalnya ya, teman-teman, sayang sekali gitu kan. Walaupun di sini ada audio internal, teman-teman, ya. Sayang sekali memang ya. Terus ini ada record stereo audio. Kita bisa buat stereo. Jadi nanti kalau misalnya adanya itu kayak channelnya cuma satu gitu ya, mono gitu, kita bisa pakai jadi stereo. Terus di sini ada Bluetooth audio input juga. Kalau misalnya kalian aktifkan, jadi kalian bisa nanti pakai Bluetooth ya, pakai Bluetooth audio. Nah, ini ada sample rate juga, kalian bisa atur di sini. Kalau biasanya defaultnya sih 44100 ya, teman-teman ya. Jadi kita pakai default aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengaturan audio setting, terus video settingnya ada di sini nih. Kalian mau outputnya seberapa? Di sini maksimal menyesuaikan kemampuan di sini ya, yang ada di sini ya, termasuk layar kita hanya 720p aja gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kalian memakai Chromebook dengan spesifikasi lebih tinggi, ya nantinya akan lebih tinggi gitu kan. Oke. Terus di sini ada frame rate-nya, kalian bisa atur juga. Di sini ada sampai 60 fps. Nah, tetapi di sini semakin tinggi fps juga kalian harus punya koneksi yang stabil, dan juga di sini saya rasa untuk Chromebook dengan N4020 ini agak memaksakan ketika kalian pakai 60 fps, sehingga di sini harusnya pakai yang biasa aja atau yang lebih kecil ya, 24. Nah, tapi di sini aku pakai 30 fps saja. Kalau kalian pengen lancar, misalnya ini pas rendet-rendetnya gitu ya, kalian bisa turunkan ke 24 fps. Hanya aja yang ada di sini tuh expected, jadi tidak fix ya, teman-teman. Jadi ya nggak masalah sih, kalian tinggal tentukan aja. Oke, seperti itu. Dan di sini ada maksimal video bitrate. Semakin tinggi sebenarnya di sini ya, semakin tinggi bitrate kalian, itu sebenarnya video akan semakin bagus. Nah, cuman ketika kalian itu streaming, dia akan membutuhkan koneksi yang lebih stabil, teman-teman. Kalau enggak ya putus-putus. Nah, semakin kecil bitrate-nya, itu kan videonya kualitasnya akan berkurang ya, tetapi nanti akan lancar, teman-teman. Ketika kalian berada di koneksi internet yang dia itu benar-benar low atau yang kurang stabil gitu ya, kalian bisa turunkan gitu ya, teman-teman. Di sini misalnya kalian pakai 2500, biasanya 2500 itu yang ada di OBS defaultnya ya, 2500 kbps seperti ini. Memang standar untuk kualitasnya, tetapi lebih lancar, teman-teman. Nah, tetapi ketika kalian itu memiliki koneksi internet yang bagus, ya sudah, kalian pakai yang tadi aja, 3870 gitu ya. Jadi nanti kualitas videonya pun juga lebih bagus gitu, bro. Itu untuk yang bitrate, frame rate, output resolution. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada stream status indicator, itu yang menunjukkan kalau streamingnya itu bagus atau jelek gitu ya. Terus di sini ada switch between all camera. If you ini kalau misalnya kita itu memiliki ini ya, memiliki lebih dari satu kamera, jadi nanti akan ada ini, teman-teman. Jadi kita bisa switch kayak ketika kita pakai ini ya, pakai kamera, aplikasi kamera yang ada di sini nih. Nah, seperti ini, kayak ini. Ketika kita pakai, kita coba di DJI Action 2 kemarin gitu ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Dan ini ada orientation lock. Jadi biar apa? Biar nanti dia tidak langsung ngacak ya dari orientasi landscape kayak gini, tiba-tiba vertikal kayak gini, biar di lock seperti ini. Oke, back ya. Ini untuknya video sudah. Ini ada event list. Jadi pengaturan event list, kalian lihat di sini. Ini ada Twitch result, ada Facebook stars, donation, Facebook like, terus banyak banget. Nah, memang berbeda dengan yang tampilan ya ada di smartphone ya. Kalau smartphone lebih kecil ya, teman-teman. Tapi ketika kalian pakai Chromebook ini, dia akan lebih besar, lebih luas. Jadi seakan-akan kalian tuh pakai kayak yang ada di desktop seperti itu. Ini YouTube, Cloudbox, Twitch, dan lain sebagainya. Ada Patreon juga. Patreon, terus ada Just Giving, Twitch host, terus ada YouTube Super Chat, terus ada Twitch subscription, banyak banget. Terus selanjutnya di sini ada platform setting. Nah, di sini ya, platform setting itu misalnya kalian pakai YouTube setting, ini ya berbeda ya. Misalnya hide viewer count, kita bisa hide atau sembunyikan viewer. Jadi biar nanti tidak kelihatan viewernya. Dan ini hide tap timeout-nya juga bisa kalian aktifkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Terus di sini ada Twitch setting. Ini ada banyak banget ya Twitch. Kalau kalian biasa pakai Twitch, nah di sini ya beberapa yang ada di sini nih. Nah, aku memang jarang pakai Twitch ya. Kalau Twitch tuh kebanyakan memang
gaming ya kalau Twitch ya seperti. Dan ini kita bisa set current platform, no platform link. Jadi kalau misalnya kita pas di awal tadi itu udah ngelink kan, misalnya Facebook atau di platform lainnya tadi ya teman-teman, itu nanti akan muncul di sini. Kita bisa langsung atur karena di sini yang memang sudah langsung ke support yang ada di sini itu YouTube sama Twitch, sehingga kita bisa langsung setting walaupun kita belum link. Ada advanced setting, jadi untuk user yang advance lanjutan. Nah, ini aku kurang paham. Langsung aja di sini privacy setting. Nah, di sini ada privacy setting ya. Di sini anonymous analytic. Kita bisa disable atau kita bisa aktifkan. Jadi yang tadi ya, yang send, nah tadi kita disable aja di sini. Nah, di sini draw on top. Ini sudah otomatis aktif ya, sehingga kita bisa menjalankan Streamlabs ini. Oke, seperti itu kira-kira di bagian setting. Nah, ini yang account setting yang tadi ya teman-teman ya, yang Twitch, ini YouTube, Facebook, TikTok. Nah, ini aku sudah setup untuk ininya, untuk RTMP-nya, bro. Nah, ini untuk upgrade ultra ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau upgrade ke ultra, jadi kalian itu nanti akan mendapatkan full ya teman-teman, full fitur yang ada di sini. Itu monthly-nya itu ini bukan dolar ya. Ini IDR yang ada di sini ya teman-teman. Cuman ini ada dolarnya di belakang. Ini 269.000 per bulan atau annual plan. Kalau misalnya per tahunnya di sini 2 juta. Jadi kalau misalnya kalian pakai free ya udah, nggak usah diklik yang ini. Oke, terus di sini ada go advanced setting. Ini udah selesai di sini ya. Dan ini yang terakhir, go to advanced setting. Di sini kalau misalnya kita mau custom lebih advance lanjutan, kalian bisa pilih ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada pakai remote control ya tambahannya. Oh iya, kita perlu install lagi ini kayak yang di sini kalau pakai remote control. Nah, tapi di sini ini device-nya tidak compatible. Oke, jadi kayak pakai apa ya? Kayak Stream Deck kayak gitu ya. Stream Deck kayak gitu. Kita pakai yang simple mode aja deh. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kita back. Setidaknya ini tadi buat pembelajaran aja. Nah, di sini kita bisa ini. Bentar, ini RTMP ku hilang. Kemarin udah ada ya teman-teman. Oh, berarti harus ngatur lagi nih teman-teman ya. Status. Oke, kita setup aja untuk RTMP-nya. Sembari kita praktekkan ya. RTMP-nya, bro. Kita menuju ke sini. Ke studio ya. Ini aku contohkan untuk yang YouTube aja, studio. Ini sebagai contoh aja. Nah, jadi di bagian sini ya teman-teman kita buat, kita buat langsung live stream. Oke, seperti ini. Bersiaplah mulai nanti dan lain sebagainya. Sekarang mulai. Software untuk streaming. Kalau webcam tak bawaan, ini sebenarnya kita bisa langsung streaming pakai YouTube ini teman-teman. Cuman kalau misalnya kita kan pengen ngerekord layar ya, klik pada bagian ini. Oke, lalu di sini, nah ini udah siap ya teman-teman ya. Jadi aku kan kemarin sudah daftarkan ini dan harus menunggu 24 jam ya sebelum ini siap. Dan ini sudah siap, kita bisa atur kayak gini. Misalnya ini tidak, terus di sini kita tidak kita batasi, simpan, sudah. Lalu di sini kita bisa edit untuk judul Chromebook ya. Kita kasih Chromebook. Terus di sini cobain Streamlabs. Oke, terus di sini ya biasa ya teman-teman ya. Di sini misalnya kita mau kasih kategorinya nih, masuk kemana nih? Misalnya pendidikan. Oke, pendidikan. Terus ini thumbnailnya nih. Thumbnailnya kalian mau pakai thumbnail apa gitu kan di sini. Kalian bisa, ini saya demokan sekalian ya teman-teman di sini. Nah, ini aja deh. Oke, ini yang project yang ada di situ ya. Yang ada di pembahasan kita sebelumnya. Jadi membuat ini bergerak gitu kan. Terus di sini kita bisa pilih playlist. Kalau ada, kalau belum kita bisa langsung buat lewat sini. Playlist baru misalnya di sini stream. Kita cari stream. Jadi ini sembari kita buat tutorial streaming di YouTube ya, teman-teman. Sekalian saja di sini kita jadikan satu, bro. Karena memang ini relevan ya, seperti itu. Kita nanti bisa potong jadi tiap bagian-bagian. Nah, ini sudah kayak gini, tag kita bisa kasih misalnya di sini Chromebook. Karena pembahasan kita tentang Chromebook. Wow, dia nggak mau ya. Ini agak nge-lag nih teman-teman nih. Yaps, nge-lag. Oke, nggak apa-apa, kita atur ke sini, ke bagian streaming ya. Wow, langsung ini removable device detected. Oke. Di sini Indonesia ya, kita pilih Indonesia. Oke, Indonesia. Terus di sini stacknya kayak udah.
Chromebook. Oh, belum bisa ya. Ini nge-lag teman-teman, bener. Tuh nge-lag ya. Oke, sudah, simpen aja, sudah selesai. Oke, sudah teman-teman. Kalau sudah, tinggal yang ada di sini nih. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi kunci streaming. Jadi sebenarnya ini itu rahasia. Nah, ini adalah kunci ya teman-teman. Jadi kode-kode kunci yang bisa kalian salin biar nggak kelihatan. Salin langsung kalian masukkan ke sini nih, ke ini Streamlab-nya. Jadi di sini misalnya di sini Chromebook. Terus URL-nya yang tadi ya, stream key-nya kita paste dulu. Nah, yang tadi. Terus di sini untuk ininya ya, teman-teman ya. URL-nya kita pakai yang atasnya ini deh. Ini untuk cadangan yang ada di bawah ini. Oke, kita paste ke sini. Paste. Sudah, langsung save, teman-teman. Oke, save. Dan kita sudah punya RTMP ya, teman-teman di sini. Nah, tinggal kita back saja. Oke, kita demokan langsung ya di sini ya untuk YouTube. Oke, seperti ini kita ganti. Switch ke screen. Oke, seperti ini dan dia akan langsung menampilkan screen kalian. Langsung klik go live yang ada di sini, pastikan koneksi internet. Oke. Kita select platform dulu. Kita pilih ke sini Chromebook, klik oke. Next. Nah, jadi tadi ya teman-teman ya, enaknya ya teman-teman kalau kalian tuh langganan di sini tuh kalian bisa multiple. Jadi kalian bisa langsung stream. Jadi kalian tinggal stream yang ada di sini tapi langsung ke beberapa platform, misalnya ke Facebook, ke YouTube sekaligus teman-teman. Jadi langsung dalam satu waktu itu bisa yang tadi. Seperti itu. Misalnya kalian punya beberapa channel ya. Beberapa channel kalian mau stream secara bersamaan, kalian bisa pakai RTMP tadi. Kalian tambahkan lagi, tambahkan lagi. Lalu itu nanti akan bisa streaming simultan langsung secara bersamaan. Enak sebenarnya teman-teman. Ya, cuman memang tadi ya harus ada biaya tambahan. Streaming. Oh, tadi sudah ada sebenarnya teman-teman. Chromebook training. Sudah free training misalnya kayak gitu ya. Oke, langsung kita go live. Sudah. Dan ini kita turn on microphone access, klik. Sudah. Nah, dia akan menampilkan ini teman-teman, status yang ada di sini nih. Ini ada status koneksi kita. Hijau ini berarti dia lancar ya, lancar. Kalau merah dia biasanya drop. Terus di sini ada FPS juga, di sini informasi FPS yang didapat. Ini 8 FPS. Terus ini untuk kbps-nya ya, teman, bitrate-nya itu 2500. Kita pakai yang kecil ya, ini tadi ya 2500. Jadi ini akan lebih lancar saya rasa. Oke, karena ini dia menampilkan ini ya. Dia menampilkan ini, teman-teman. Di sini jadi kita perlu minimize. Ini sudah nge-lag ya. Nge-lag. Oh ya, di sini aku pengen lihat di bagian ini ya, teman-teman ya. Kita coba setting. Oke, kita akan lihat untuk RAM-nya langsung dalam kondisi kita sedang streaming. Oke, langsung diagnosis. Nah, ini kalian lihat. Ini untuk prosesornya N4020. Ternyata core speed-nya dia 1.59. Jadi belum full ya. Cuman di sini untuk RAM-nya ya 0,15 GB. Nah, untuk mengatasi hal ini nanti kalian bisa close aja untuk yang Chrome browsernya teman-teman, karena ini sudah ada di Streamlabs ini. Jadi udah banyak resource-nya diambil di Streamlabs. Cuman untuk prosesornya ternyata dia segini teman-teman. Dan untuk temperaturnya nih kalian lihat 53-54. Dan ketika aku lihat di sini di bagian sini itu lumayan enggak panas. Jadi belum panas. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah stream ya teman-teman ya. Di sini udah live. Rata-rata durasi tontonnya 1 titik, ini 2.04. Nah, kita bisa coba lihat di sini langsung untuk YouTube-nya, youtube.com di channel ini. Nah, ini ya masih belum ada subscriber, tapi di sini sudah ada live stream. Kalian bisa klik pada bagian ini. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita bisa ini teman-teman. Ini chatnya aktif di sini teman-teman. Oke. Ini chatnya, tes.
tes. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tutup. Nah, ini langsung ya. Ini yang ada di studio ya, studio YouTube-nya, dan ini yang ada di channel YouTube-nya. Seperti ini. Nah, ketika kita akses di sini memang dia tidak tampil. Nah, ini ya, YouTube tidak menerima cukup video untuk menjaga. Nah, karena ini memang koneksi internet kita itu tidak terlalu bagus. Nah, ini udah weak ya, udah lemah seperti ini, tapi nggak masalah. Yang penting kita di sini sudah coba. Nah, seperti ini teman-teman. Memang koneksi internet itu harus bagus sih kalau misalnya kalian mau stream. Di samping di sini tadi ya, kita sudah pantau juga untuk ini. Kita klik pada bagian diagnosis. Sudah lumayan ya, lumayan enggak terlalu nge-lag. Cuman ketika kita ini maksimiskan kayak gini, ini harus disembunyikan deh teman-teman ya. Jadi biar enggak nge-lag. Nah, seperti ini. Jadi enggak nge-lag teman-teman. Karena tadi kan juga dia akan memakan dia memakai graphic cardnya teman-teman ya. Jadi graphic cardnya ketika kita ini aktifkan, di sini kan ada preview seperti ini. Oke, dan ini turun ya 2499. Oke, seperti ini. Oke, alright. Gitu. Kalau itu di hidden, normal kembali teman-teman ya. Kalian bisa streaming dengan bebas. Oke, dan ini dia mati. Oke, di sini error. Ini rasio catnya yang satu, ini tadi ya yang tes. Dan kita coba untuk yang lain. Di sini kita akan coba ini ya, kita close dulu. Yang di browsernya kita close. Oke, teman-teman. Ini juga kita close. Jadi di sini yang aku aktifkan cuma diagnosis. Ini langsung turun ya current speednya. Jadi ini tidak terlalu membutuhkan speed dari si CPU. Temperaturnya juga masih normal, 52 derajat Celcius. Nah, ketika Chrome-nya tadi kita close, ini ya, browser Chrome-nya kita close, jadi memorinya dia jadi 0,50 GB, teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ketika kita jalankan di sini masih nge-lag. Oke, nge-lag. Alright. Nge-lag, teman-teman. Nah, jadi kita kayak gini. Kita di sini akan coba akses lewat browser yang ada di Windowsku ya, teman-teman ya. Di sini aku akan coba menuju ke channel ini tadi. Ini posisinya masih streaming. Rahman Cyber Trending. Mana ya? Rahman Cyber Trending. Bentar, kita akan langsung direct ke namanya aja, bro. @Rahman Cyber Trending. Sudah kita akses ya di sini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi oke, akan aku tampilkan di sini. Di sini kita coba tak rename dulu browser. Nah, ini dia sudah ya. Jadi ini udah tak tampilin di sini. Jadi aku ngakses di PC Windows ya teman-teman ya. Ini yang ada di Windows nih teman-teman. Jadi yang aku gunakan untuk streaming ini. Jadi aku pakai komputer ya streamingnya ini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini contohnya. Jadi ketika aku akses di browser. Oke. Dan ini kita bisa ke 720p ya teman-teman. Ini untuk maksimalnya. Kalian lihat di sini dan kita bisa kasih like. Kita coba chatting. Ini pakai akun Rahman Cyber. Hai. Oke, dan ini cukup lancar ketika gunakan untuk ini teman-teman. Oke, ini Rahman Cyber Training ini sudah. Di sini kita bisa langsung kalau misalnya kita mau nanggepin chatting ya. Kita harus buka ini sih. Kita close dulu deh, kita close. Nanti coba deh ini kita lihat untuk diagnosisnya. Nah, ini dia mulai penuh. Nah, ini dia. Jadi 0,26 ya teman-teman ketika kita jalankan ini. Oke. Nah, kita buka ini aja deh. Kita tutup yang tab tadi website Streamlabs-nya, dan ini udah ada suka di sini ya teman-teman ya, kalian lihat. Oke, ini aku coba gini kan biar kecil. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini sudah ada yang penonton nih, karena memang ini beda akun ya, beda channel. Jadi ini udah kehitung penonton. Ini ada chatnya nih, chatnya ada di sini. Kita bisa bales. Oke guys. Oke, seperti ini. Oke guys. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini udah ada balasan ya teman-teman ya di channel ini. Oke guys. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bisa tak katakan ini lancar ya, cukup lancar. Oke lah teman-teman. Tapi memang agak tricky yang tadi ya teman-teman. Ketika kalian ini tadi nonton dari awal sampai akhir di sini, saya rasa ini bisa memahami ya, memahami ini teman-teman. Cuman kalau di jah biasanya. Jadi kalau nontonnya itu biasanya kan lompat-lompat, ini dia mungkin akan bingung juga teman-teman. Jadi saya sarankan sih kalian itu nonton yang dari awal sampai akhir ini. Biar apa? Biar nggak bingung di sini. Cara mengatasi bagaimana tidak nge-lag tadi kayak gitu, terus bagaimana mengatasi error kayak gitu tadi ya. Oke, seperti itu. Dan di sini nge-lag lagi teman-teman ya, ini kayak koneksi internetnya ya.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa batasi untuk streaming sebenarnya teman-teman. Kalian bisa batasi yang bisa chat itu yang subscribe aja sebenarnya di sini. Sudah selesai ya, kayak gini teman-teman. Seperti ini untuk yang pembahasan kali ini ya teman-teman. Ini aku hidden lagi untuk browser Windowsnya seperti ini. Dan hasil akhirnya di sini 0,17 teman-teman ketika kita itu jalankan browsernya. Oke, seperti ini. Jadi RAM-nya ya teman-teman ya. Nah, ketika kita close browsernya, dia kembali lagi ya teman-teman. Ini 0,34 seperti ini. Jadi ketika kalian memang sedang fokus untuk streaming kayak gini, kalian bisa tutup untuk browsernya. Gitu bro. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengakhiri streaming, kalian bisa langsung stop ya di bagian sini. Stop. Oke. Stop. Yang ini dulu di stop. Lalu di sini stop. Oke, stop broadcasting, stop, sudah selesai. Streamingnya berakhir ya teman-teman ya. Nah, tetapi sebentar, di sini masih belum yang ada di sini nih teman-teman. Jadi yang ada di YouTube Studio, biasanya di sini harus kita klik akhiri streaming. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi itu dia tidak ada data streaming ya. Jadi softwarenya sudah berhenti mengirimkan data. Ini layar hitam aja. Kalau misalnya ini belum tak akhiri streaming, dia masih streaming. Kita akhiri. Oke, sudah selesai teman-teman. Selamat. Oke. Jadi kita sudah berhasil untuk streaming dan ini durasi yang kita buat ini sudah 4 menit, teman-teman. 4 menit. Dan itu sudah cukup lama ya. 4 menit streaming dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini Rahman Cyber Training ya. Jadi hanya untuk coba aja. Kalau kalian subscribe juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya nanti ada pembaruan di sini, kalian bisa ikuti gitu ya. Kalian bisa akses di YouTube @Rahman Cyber Training. Jadi sekarang itu enak ada handle-nya kayak gini, tinggal kalian klik seperti ini. Nah, nanti akan langsung menuju ke channel ini, langsung kalian bisa lihat replaynya seperti apa untuk melihat hasilnya langsung. Seperti itu, bro. Oke, kira-kira seperti itu, bro. Nah, kalau kalian sudah atur di sini ketika kalian itu close dan kalian mau mulai streaming lagi itu enak, teman-teman. Karena di sini sudah ini sudah diatur, kita sudah atur, tinggal kita live aja gitu loh. Tinggal kita live aja di sini. Live langsung kita menuju ke yang tadi. Nah, RTMP yang sudah kita atur. Jadi ini sangat enak banget untuk regularly ya. Jadi kalau misalnya kalian mau streaming secara setiap hari gitu ya. Nah, bisa langsung gitu. Kalian tidak perlu setting-setting lagi. Ya, jadi cukup di awal tadi ya, teman-teman. Termasuk kita setting bitrate, FPS dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Dan untuk skin kalau misalnya kalian mau tambahin lagi bisa, teman-teman. Di sini tinggal tambahkan lagi yang tadi. Seperti itu, lewat yang ini tadi ya. Karena kita sudah login ya. Sudah login yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya untuk pembahasan kali ini. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang advanced setting. Jadi nanti untuk pembahasan tentang advanced setting kita akan bahas di video terpisah ya teman-teman ya. Jadi biar durasinya tidak terlalu panjang, yang jelas kita di sini sudah berhasil untuk melakukan streaming ya. Untuk melakukan streaming. Nah, ketika kalian itu langsung jujuk dari sini, saya sarankan untuk kalian itu dari awal teman-teman ya. Ini cuman berapa menit kok. Ini sudah saya potong-potong bagiannya, tidak perlu. Jadi kalian bisa lihat saja dari awal sampai akhir ini. Kalian bisa setidaknya menguasai aplikasi ini. Tidak bingung gitu ya kalau misalnya ada error atau kok tiba-tiba nge-lag bang ya, kayak gitu ya. Jadi kita sudah berikan caranya sampai kita bisa melakukan streaming di sini full dan gratis. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya hanya di Rahman Cyber. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.